Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas, kehadirat rahmat Allah ya, yang sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat masih bisa mengaji ya, masih bisa mengaji walaupun belum bisa bareng teman-teman mengajinya, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kita, eee, ke apa ya, Allah masih memberikan kita Eee, nikmat berupa, eee, teknologi-teknologi ya, canggihnya teknologi yang kita punya. Alhamdulillah kita punya HP yang ada WhatsApp-nya, sedangkan mungkin di luar sana ada teman-teman yang ingin mengaji, tapi tidak punya HP, akhirnya ngajinya libur. Dan alhamdulillah kita termasuk, orang-orang yang Allah beri nikmat tersebut ya. Makanya kita harus bersyukur ya teman-teman. Oke, kemudian shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada nabi besar kita, Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baiknya guru bagi kita, teman-teman. Jadi, apa-apa yang dicontohkan beliau, ya harus kita ikuti. Supaya kalau mau masuk surga, ya kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti itu. Nah, oke, baik. Baik teman-teman, hari ini ustazah akan sedikit bercerita tentang hubungan manusia dengan jin. Nah, teman-teman ternyata selama ini jin itu, eee, apa, selalu mengikuti kita. Jadi selain malaikat, kita juga selalu diikuti sama jin, ya. Kenapa? Karena dari dulu jin ini sudah minta sama Allah ya, buat mengganggu anak cucu Adam sampai dengan hari kiamat. Jadi sebelum kiamat, datang, maka setan-setan atau jin-jin akan terus mengganggu manusia, seperti itu. Nah, hari ini akan ustazah ceritakan sedikit ya tentang, hubungan manusia dengan jin, seperti itu. Oke, jadi gini ceritanya teman-teman. Jadi, pada suatu hari, ya, ada seorang anak bernama Dodo, ya. Dia senang sekali pergi ke masjid bersama ayahnya, ya. Jadi pada suatu maghrib Dodo dan ayahnya seperti biasa pergi ke masjid bersama-sama, ya. Dari rumah bareng-bareng pergi ke masjid sama ayahnya. Nah, tapi kebiasaan Dodo dan ayahnya adalah, berwudu di masjid, ya, tidak berwudu di rumah tetapi berwudu di masjid. Nah, pada saat ketika berwudu, ayahnya bingung, "Ini kok Dodo tidak selesai-selesai wudunya? Dari tadi muka terus diulang lagi, kok udah sampai muka tapi kok diulang lagi cuci tangannya?" Seperti itu. Tapi karena imamnya sudah, mau mulai sholat, akhirnya ayahnya Dodo meninggalkan Dodo, seperti itu. Jadi setelah selesai berwudu, ayahnya masuk ke dalam duluan. Ya, jadi Dodo masih berwudu, tapi ayahnya setelah selesai langsung masuk bergabung sama jamaah sholat. Nah, singkat cerita, setelah sholat maghrib, Dodo dan ayahnya pulang lagi ke rumah ya. Pulang lagi ke rumah, kemudian ketika sampai di rumah, ayahnya Dodo bertanya, "Dodo, tadi ayah melihat Dodo ketika berwudu kok lama berwudunya ya? Tadi, ayah perhatikan Dodo sudah sampai muka berwudunya, tapi diulang lagi ke tangan lagi. Kemudian sudah sampai, tangan, tetapi diulang lagi dari tangan lagi. Apa yang, membuat Dodo seperti itu?" Kayak gitu. Nah, kemudian, dari situ Dodo cerita, "Iya ayah, aku, kalau berwudu suka lupa, suka takut, aku suka lupa. Tadi kumur-kumur sudah belum ya? Kemudian kadang juga aku pernah ngerasain, ketika, aku sudah sampai kepala, aku berpikir, "Tadi muka aku sudah dibasuh belum ya?" Seperti itu. Jadi aku suka ragu ayah, apakah, sudah semua anggota, badan yang harus dibasuh ketika berwudu udah Dodo lakukan atau belum, seperti itu.
Nah, ternyata teman-teman, Dodo ragu ketika berwudu, dia takut ada anggota tubuh yang terlewat ketika berwudu ya. Sedangkan syarat sah sholat adalah kita berwudu dengan sempurna seperti itu. Jadi kalau misalnya wudunya tidak sempurna, apalagi kalau kita tidak wudu, maka ibadah sholat kita tidak akan diterima sama Allah ya. Jadi salah satu syarat sah sholat adalah berwudu. Nah, Dodo takut di situ, dia takut sholatnya tidak diterima Allah karena wudunya salah seperti itu karena ada anggota badannya yang belum dibasuh. Nah, ternyata itu ketakutan Dodo yang akhirnya membuat si Dodo ini ketika berwudu diulang-ulang berkali-kali seperti itu. Nah, kemudian mendengar cerita itu, ayah Dodo langsung bilang, Dodo mau tidak ayah ceritakan sesuatu yang berhubungan dengan ketakutan Dodo tadi seperti itu. Terus kata Dodo, apa ayah? Iya ya aku mau, aku nggak mau lagi nih merasakan ragu-ragu ketika berwudu seperti itu. Aku capek kayak gitu. Karena diulang-ulang terus, aku jadi ketinggalan Al-Fatihah seperti itu kata Dodo. Terus akhirnya ayahnya bercerita. Jadi gini Dodo, ya. Jadi sejak dulu para jin atau para setan, dia ketika pertama kali Nabi Adam diciptakan, para makhluk Allah termasuk jin dan malaikat disuruh bersujud sama Allah kepada Nabi Adam. Tetapi apa? Tetapi ada satu makhluk yang membangkang, yaitu jin. Jinnya tidak si jin ini tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Nah, kemudian Allah bertanya kepada si jinnya, kepada para kaum jin ya, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam seperti itu? Terus, salah satu dari pimpinan jin berkata, aku tidak akan sudi ya Allah untuk bersujud kepada makhluk ciptaanmu yang bahkan tidak lebih hebat dari kami seperti itu. Bayangkan dia Nabi Adam ini hanya diciptakan dari tanah sedangkan aku dari api. Apa hebatnya tanah kata jin seperti itu. Nah, eh, kemudian akhirnya setelah si jin ini berdebat sama Allah ya, setelah jin ini menyampaikan kekesalannya, dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, akhirnya Allah bilang, ya sudah apa yang ingin kamu lakukan seperti itu. Kemudian pimpinan jin ini bilang, maka izinkan kami ya Allah para kaum jin untuk menggoda manusia, menggoda anak cucu Adam sampai dengan hari kiamat seperti itu. Untuk akhirnya nanti menjadi teman kami di neraka seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Allah setuju sama apa yang diminta oleh para jin. Jadi dari awal Nabi Adam diciptakan sampai dengan nanti hari kiamat, maka jin tidak akan lelah, tidak akan berhenti untuk menggoda manusia. Nah, terus kemudian Dodo nanya, terus apa hubungannya ayah dengan berwudu aku yang tadi kayak gitu? Dodo nanya. Terus kata ayahnya, ada ya. Dodo tahu tidak yang menyebabkan Dodo tadi ragu-ragu, yang menyebabkan tadi Dodo was-was, yang menyebabkan Dodo tadi lupa ketika berwudu adalah jin ya. Adalah jin yang bertugas untuk membuat rasa ragu-ragu kepada manusia ketika dia berwudu ya. Terus Dodo nanya lagi, emang ada ayah jin yang tugasnya mengganggu orang berwudu gitu. Terus kata ayahnya, ada, namanya adalah Walhan ya. Nama jin ini adalah Walhan ya. Jadi tugas jin Walhan teman-teman adalah mengganggu orang yang berwudu ya. Jadi jin Walhan ini dia membuat orang yang sedang berwudu menjadi tadi ragu-ragu, lupa, takut. Tadi aku udah kumur-kumur belum ya, atau tadi aku sudah membasuh muka belum ya, sehingga wudunya ini dia selalu diulang-ulang. Wudunya itu tidak hanya satu kali proses, tetapi bisa diulang beberapa kali. Dan itu ada teman-teman, itu betul terjadi seperti itu. Jadi tugas dari jin walhan ini adalah membuat orang ragu-ragu ketika berwudu. Nah, selain membuat orang-orang ragu ketika berwudu, tugas jin walhan ini ada lagi, yaitu membuat orang boros air ya. Jadi membuang-buang air. Nah,
teman-teman yang ketika mandi, ketika berwudu, itu suka buang-buang air, suka memutar keran air atau membuka pol ya, keran air sampai besar sekali airnya, itu bisa jadi karena bisikan jin walhan, seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Terus kata Dodo, "Oh, jadi selama ini eh, aku udah dibisikin jin ya, Ayah? Aku sudah terpengaruh sama jin ya, Ayah?" Seperti itu. Eh, iya, bisa jadi, Dodo. Seperti itu. Terus ayahnya nanya, "Kira-kira kenapa Dodo diganggu sama jin seperti itu? Kira-kira kenapa Dodo merasa ragu-ragu ketika berwudu?" Seperti itu. Terus kemudian Dodo berpikir, kenapa ya, Ayah?" Seperti itu. "Aku sudah berniat baik ke masjid. Itu sudah perbuatan baik. Kemudian aku juga sudah berpakaian rapi. Kan katanya jin tidak suka yang kotor-kotor, tapi bajuku sudah rapi, sudah wangi. Lalu kenapa ya, Ayah?" Kemudian ayahnya berpikir juga. Nah, terus tiba-tiba tersenyum. Coba Dodo ingat-ingat. Dodo sudah membaca ta'awuz atau basmalah belum? Sudah membaca doa sebelum berwudu belum? Nah, terus Dodo langsung nyengir. "Hehehe, iya Ayah, aku lupa, suka lupa," kata Dodo seperti itu. Nah, akhirnya ketahuan deh tuh kenapa akhirnya Dodo suka diganggu jin walhan ketika berwudu. Ternyata teman-teman, Dodo lupa berdoa. Dodo lupa eh, menyebutkan nama Allah sebelum dia melakukan hal-hal yang baik. Nah, ternyata teman-teman, jadi dari cerita ini ya, bisa kita lihat, bisa kita ambil bahwa perbuatan-perbuatan yang baik juga harus disertai dengan atau diawali dengan lafaz Allah, diawali dengan basmalah atau ta'awuz. Supaya apa? Supaya tidak diganggu oleh jin, ya, supaya kita tidak terpengaruh oleh jin, dan supaya kita tidak kalah oleh setan atau jin, seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini bisa kita ambil ya, bisa kita ambil pelajarannya bahwa setan itu tidak akan lelah mengganggu kita. Setan itu akan selalu eh, setan itu akan selalu mengikuti kita, dan yaitu dengan cara apapun akan membuat kita jadi ragu-ragu, membuat kita menjadi was-was, jadi takut, ingin melakukan kebaikan, seperti itu. Nah, selain setan walhan, ada lagi nih teman-teman. Selain setan walhan, ada setan-setan lagi yang mungkin sering ya mengganggu kita ya, sering membuat kita akhirnya lupa melakukan hal kebaikan. Seperti apa ya? Contohnya seperti setan atau jin yang bertugas untuk membuat orang-orang yang makan itu menjadi rakus. Apa itu rakus? Rakus itu semuanya diambil. Aku mau ini, mau ini, mau ini, semuanya diambil dan dia tidak pernah merasa kenyang. Nah, itu tugasnya setan atau jin yang bernama dasim. Ya. Jadi teman-teman, orang-orang yang tidak berdoa sebelum makan, orang-orang yang tidak berdoa sebelum minum, maka jin dasim ini dia ikut makan dan ikut minum. Makanya si orang ini, si manusia ini tidak merasa kenyang karena setannya ikut makan, seperti itu. Nah, itu namanya setan atau jin dasim ya. Kemudian ada lagi jin yang suka mengganggu orang-orang yang mengaji ya, suka mengganggu anak-anak ketika mengaji. Namanya adalah jin wasnan. Ya, jin wasnan ini tugasnya adalah meniupkan tepung ke mata manusia sehingga mudah merasa mengantuk. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya ketika kita sebelum mengaji disunahkan kita untuk berwudu dulu. Supaya apa? Supaya tubuh kita terjaga, supaya badan kita terjaga dari tiupan tepung si jin wasnan ini, supaya ketika kita mendengarkan materi dari ustazah, mendengarkan nasihat dari ustadz, kita tidak merasa mengantuk seperti itu. Karena ternyata ada jin yang bertugas untuk meniupkan tepung ke mata kita supaya mata kita mengantuk seperti itu. Nah, makanya ketika kita mau belajar juga alhamdulillah kita sudah melakukan ya, setiap mau belajar di RQ kita berdoa dulu. Kita membaca ta'awuz dan basmalah. Nah, sekarang ketika belajar online ini, maka Ustazah harap teman-teman walaupun tidak Ustazah lihat, walaupun tidak bareng teman-teman, teman-teman
di rumah masing-masing tetap berdoa. Berdoa seperti yang kita lakukan di RQ seperti biasa. Karena apa? Kalau kita tidak berdoa, kalau teman-teman tidak berdoa, bisa jadi proses mengaji teman-teman itu banyak diganggu oleh jin-jin ya. Banyak diganggu oleh jin sehingga kita jadi gampang ngantuk, atau kita jadi cepat bosan, atau kita jadi cepat ngambek gara-gara dikasih tugas sama ustazah banyak, seperti itu. Makanya walaupun ustazah tidak bisa melihat, tapi Allah melihat teman-teman berdoa atau tidak ya. Jadi nanti biar Allah yang akan menilainya, seperti itu ya. Karena ustazah tidak bisa melihat teman-teman apakah berdoa atau tidak, karena kita prosesnya belajarnya tidak langsung tatap muka, tapi masih lewat online, seperti itu ya. Nah, jadi 3 setan itu ya teman-teman yang ustazah kenalkan untuk hari ini. Ada setan walhan atau jin walhan yang tadi tugasnya mengganggu manusia ketika berwudu ya. Seperti kisahnya Dodo tadi, Dodo yang selalu ragu-ragu ketika berwudu ya, itu namanya jin walhan. Kemudian jin yang kedua adalah jin dasim. Nah, ini tugasnya dia yang suka ikut makan ketika manusia tidak berdoa ketika mau makan. Jadi kalau misalnya mau makan, kita baca basmalah dulu, paling enggak bismillahirrahmanirrahim. Nah, lebih baik lagi disambung dengan doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu. Oh ya, yang tadi yang setan yang untuk jin walhan ya, doa sebelum berwudunya cukup juga bismillah aja, atau dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu baru kita berwudu ya. Nah, yang ketiga adalah jin wasnan ya, yang tadi yang bertugas membuat manusia mengantuk ketika mengaji ya, ketika sedang belajar. Nah, tadi sama ini doanya, doa sebelum belajar. Ya, banyak ya doa sebelum belajar. Bisa basmalah, ta'awuz, al-fatihah, dan doa-doa yang diajarkan oleh ustadz ustazah atau guru-guru teman-teman. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini ustazah ingin menekankan bahwa setiap perbuatan atau setiap kegiatan yang teman-teman lakukan, paling tidak teman-teman harus membaca ta'awuz dan basmalah supaya terhindar dari bisikan-bisikan atau godaan-godaan dari jin yang mau mengganggu kita, sehingga akhirnya kegiatan kita menjadi tidak berkah, kegiatan kita menjadi tidak baik ya, seperti itu. Paling tidak membaca ta'awuz ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, kemudian yang hari ini ustazah mau ajarkan juga teman-teman, untuk membaca ta'awuz dan basmalah juga harus kita perhatikan ya, harus kita perhatikan bagaimana cara membacanya ya, karena terkait panjang pendek ya khususnya ya, biasanya ada nih yang membaca ta'awuz atau basmalahnya kepanjangan. Misalnya contohnya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu matobi'inya lebih semua tuh dari 2 harokat ya. Harusnya seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu. Jadi matobi'inya rata 2 harokat semuanya. Tapi yang paling banyak salah biasanya di basmalahnya nih ya. Basmalahnya biasanya banyak yang membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atau enggak gini. Bismillahirrahmanir. Jadi nirnya bismillahir, hirnya dan nirnya, tasdid pada huruf ro-nya, dia tidak langsung masuk ke tasdid. Jadi seperti ada niwer rohim, ada huruf wa-nya. Nah, itu salah ya teman-teman. Bukan seperti itu, tetapi yang betul adalah bismillahirrahmanirrahim. Panjang bismillah, lahnya 2 harokat, ma-nya 2 harokat,
Bismillahirrahmanirrahim. Himnya baru agak dipanjangkan seperti itu. Dan untuk tasydid di setiap huruf ro-nya langsung dimasukkan, tidak ada huruf ketambahan huruf waw, bukan niwirrohim seperti itu ya. Jadi nanti kita akan latihan untuk membaca ta'awuz dan basmalah yang betul ya supaya kegiatan-kegiatan kita berkah. Nah, supaya doa-doa kita ampuh buat mengusir jin-jin yang mau mengganggu kita. Nah, kalau kita doanya salah, kemudian artinya nanti berbeda, doanya jadi nggak ampuh, jadi bisa ditembus sama setan. Makanya kita harus membaca doa yang betul, yang baik dan benar seperti itu ya. Jadi ini Ustazah ulang sekali lagi untuk contoh ta'awuz dan basmalahnya. Ya, seperti ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya, betul ya. Nanti kita akan latihan satu persatu supaya tadi doanya bisa menangkal, bisa menjauhkan kita dari jin-jin dan setan-setan yang mau mengganggu kita. Oke, mungkin untuk berkisah dari Ustazah cukup sampai di sini saja. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran ya apa yang tadi Ustazah jelaskan. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang jin itu nggak mau deketin kita ya karena dahsyatnya doa yang kita punya. Mungkin sama ya kalau zaman dulu itu ada sahabat Nabi yang sahabat Rasulullah yang namanya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini dia satu-satunya orang yang ditakuti sama jin, teman-teman. Bahkan ketika Umar bin Khattab lewat, jin itu pada minggir. Dia nggak berani sama Umar bin Khattab. Nah, seperti itu. Semoga walaupun kita tidak bisa seperti Umar bin Khattab, paling tidak kita uh, ini ya bisa menjauhkan diri kita dari setan-setan. Walaupun setannya tidak menjauh, paling tidak kita yang menjauhkan diri dari setan. Ya, seperti itu, teman-teman ya. Jadi semoga berkisah hari ini, materi yang Ustazah berikan hari ini bermanfaat, bisa teman-teman dan Ustazah terapkan juga di kehidupan sehari-hari, supaya agenda-agenda kita lebih berkah, lebih baik, ya. Jadi tidak sia-sia, supaya kita dapat pahala, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini saja materi yang Ustazah berikan hari ini. Kurang lebihnya dari Ustazah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.